alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Jadi kieu gampanganna. Lamun aya karuhun anu soleh, gaduh turuna beriman tur soleh, maka engke di akhirat bakal dikumpulkan, bakal dihubungkan. Jadi tiasa nyapaatan. Karuhun anu soleh, anu iman ka Allah, anu takwa ka Allah sareng Rasul, bisa nyapaatan ke anak turunan anu soleh, anu iman. Anu iman. Walaupun mungkin kesolehannya tidak seperti kesolehan leluhurnya. Karena setiap orang juga punya tanggung jawab masing-masing atas setiap amalnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tidak akan dirugikan, tidak akan dibiarkan begitu saja. Setiap perkara yang dilakukan oleh setiap orang punya pertanggungjawabannya masing-masing. Maksudnya begitu. Kullum bima kasabat kullum ri'im bima kasabarohin. Nah, itu kalimatnya. Setiap orang punya pertanggungjawaban masing-masing walaupun leluhurnya bisa memberikan syafaat. Ini juga mafhum mukhalafahnya, mafhumnya adalah sebaliknya. Anak keturunan yang beriman yang soleh bisa mensyafaati leluhur yang beriman walaupun kurang soleh. Mana buktinya? Ada di dalam hadis Rasul. Innal abda laturfa'u fil jannati. Seseorang hamba bisa diangkat nanti, pasti akan diangkat. Ada hamba Allah yang diangkat derajatnya di surga nanti. Lantas ia berkata, li'anna hadhihi ya Allah. Karena apa hamba mendapatkan keistimewaan ini ya Allah. Padahal perasaan saya ini dulu nggak soleh-soleh amat. Apalagi namanya bukan Pak Soleh. Ada yang lebih soleh, saya Pak Soleh Solihun. Udah soleh Solihun pisan. Double, bentuk kuadrat. Kata Allah, bistighfari waladikalaka. Dengan sebab istighfar permohonan ampunan anakmu untukmu. Artinya, anak keturunan yang memintakan ampunan atau yang menghadiahkan pahala untuk orang tuanya, untuk leluhurnya, ini bisa sampai pahalanya kepada mereka. Kemuliaan itu kemudian akan dicapai oleh orang-orang yang mendapatkan hadiah pahala tersebut. Contoh yang lainnya, dalil yang lainnya, di dalam hadis Rasul yang sahih. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsuha." Sesungguhnya ibuku telah wafat. Apa yang fauha in tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Faqala, maka Rasulullah menjawab, "Na'am, ya bermanfaat." Fa inna li makhrafan, sesungguhnya aku ini memiliki sebidang kebun ya Rasulullah. Fa usyhiduka anni qad tasaddaqtu anha. Maka mohon ya Rasul, saksikan saat ini pula saya sodakohkan kebun milik saya atas nama almarhumah ibuku. Ini kebun hasil saya sendiri, milik saya. Bukan hasil daripada warisan dari ibuku, bukan. Tapi aku rela mensodakohkan kebun ini atas nama almarhumah ibuku. Hadza haditsun sahihun, haditsnya sahih. Oh, gitu. Sahih. Jadi namun ada orang dia kemudian, Sidi, nih saya punya kebun, mangga wilujeng dihadiahkeun. Mudah-mudahan pahala na ngocor kapun biang, kapun rama, kakaruhun sadayana. Tah gitu. Moal ditolak ku abdi ge. Ada teu menta ieu henteu ieu mah keur carita gitu. Keur nyaritakeun hadis itu contoh-contoh analogi gitu kan. Nembean abdi di rest area tepang sareng anu masihan sawah ka abdi di Pemalang. Aya pengusaha masihan sawah ka abdi di Pemalang, pinggir jalan di Moga, di daerah Moga, Cakat Moga lah dirinya. Terus tepang, karena naon tepang terus mondah-mondah. Abdi bedena tepan tadi diberi ke masjid di rest area. Saya kapan ke rumah kami lagi, kapan? Katanya ayo dong katanya. Jelema mere tanah ke abdi. Jadi toel-toel acan bika inat toel tanah. Luhur we abdi teh. Itu jalmi masihan taneuh sawah, ngaplak-ngaplak lah si kurang mah gitu. Nya teh seueur teuing sih aya we lah. Tapi ku abdi teh diuruskeun. Duit anu gaduhna eta bingung. Kenapa tanya? Ayo. Ya nanti abdi teh. Ayo dong, kapan cenah? Insyaallah lah nanti sepulang dari Eropa kata saya. Karena insyaallah mohon doa mudah-mudahan selamat. Beberapa hari lagi saya akan safari ke Eropa.
safar ke Eropa, mulai dari Paris, kemudian Italia, Swiss, Belanda, kemudian Luxembourg, Jerman, ya, ada beberapa negara. Jadi kemungkinan makanya sekitar 2 mingguan itu saya reschedule jadwal-jadwal, pindah-pindahkan gitu. Sudah memberitahu kepada panitia semuanya. Karena ada jamaah kita juga di sana. Kita harus ngopenin umat. Yang tadinya harusnya saya ke Amerika, tapi karena Amerika masih rada-rada ketat, lagi banyak musuhnya, kata Maulana, yaudah keliling saja dulu ke Eropa. Ngopenin umat dulu. Mudah-mudahan Allah ridho. Nah, ya ngaji kan ngawas. Mudah-mudahan teh paham itu nya. Nah, di sini juga habaib-habaib kalau niatnya tulus benar-benar ingin mengikuti Rasulullah, saya rasa tidak akan tersinggung dengan pembahasan saya. Tapi kebanyakan, kenapa mereka tersinggung? Bukan kebanyakan, banyak yang merasa tersinggung. Padahal yang disampaikannya ayat-ayat Allah, syariat, hadits-hadits Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Usut punya usut. Ternyata mereka tidak suka saya menyampaikan kebenaran ini. Karena apa? Kalau kebenaran ini dibuka, mereka akan merasa tertutup jalan pintu untuk mencari duit. Karena mereka mencari duitnya ada oknum maksudnya. Yang dengan cara seperti tadi. Memeras, dengan cara menyusahkan umat. Cuma modal nasab, pakai ngasab. Jadi saya ini nggak ada urusan dengan masalah, tidak ada hubungan keterkaitan dengan yang ramai-ramai sekarang. Saya sudah konsen sejak zaman dulu, sebelum ramai-ramainya yang sekarang di medsos itu, ya, kajian-kajian ilmiah, sebelum terjadinya ramai-ramai ini, saya sudah konsen seperti ini menyampaikannya. Punten-punten. Karena saya menyaksikan sendiri. Termasuk tadi yang menyampaikan. Ya, kita kalau kita nih ngambil ayam orang, nyolong ayam orang, kita ini nggak bakalan dosa. Karena nanti Rasulullah yang akan menggantinya. Itu di depan saya langsung ngomongnya ke saya. Ya. Dan ada yang lainnya, laporan-laporan seperti saya punya murid Qori nasional di Karawang, Qori internasional, bahkan sudah ikut kejuaraan internasional, MTQ internasional juga. Namanya Ki Haji Asep Nur Yasin. Murid saya. Itu laporan pada saat Ramadan kemarin, menjelang akhir Ramadan beliau datang ke masjid saya, ingin sowan gitu. Akhirnya beliau cerita bahwa pernah didatangi oleh oknum-oknum tersebut, lalu meminta uang ketika mintanya besar karena nggak punya uang. Nah, Ustadz namanya juga. Masuk ke kamar mengambil perhiasan emas milik istrinya, diambil. Berarti kan ngerampok itu. Ada 4 orang waktu itu. Apakah saya akan lantas diam saja? Kemudian biarin aja kan itu Habib tangkurak sia. Ngago goreng Rasulullah no gitu mah. Punten. Saya mah tadi mana di Pekalongan juga ngomongnya saya seperti ini. Saya mah moal ngarubah kan saya. Tidak akan dirubah. Saya membela syariat. Saya membela kebenaran. Cuma banyak potongan video dipotong-potong itu disebarin. Coba dari awal nih kajian saya. Full videonya, full sampaikan. Sok Habib Manan rek menentang. Ayo dialog dengan orang. Tafsirnya kita buka. Kitab-kitab syarah hadis kita buka. Apakah Rasul pernah melegalisir perbuatan-perbuatan nista, perbuatan buruk, perbuatan yang maksiat menurut syariat bagi keturunannya? Apakah ada Rasulullah membolehkan itu? Tidak ada. Ayatnya mana, hadisnya mana? Sok tadi yang Rasul menyatakan, hei anak keturunanku, silahkan kalian mabok, silahkan kalian maling, aku yang menanggung kalian. Ya, ini jawaban saya punten, karena tadi sebelumnya saya juga diceritai, dapat masukan bahwa ada orang-orang seperti itu protes ketika keluarga besar di sini, masyarakat mengundang saya untuk ngaji. Saya kan ngaji, betul tidak? Kenapa katanya? Enggak ada urusan, kata Yai itu. Kata guru kita. Kita mah siapapun, mau siapa, yang penting benar ajarannya. Kan begitu. Itu benar. Jangan ikut-ikutan dengan yang salah. Begini yang salah contoh. Mohon maaf. Ada orang mengatakan, belajar kepada Habib yang bodoh,
dan ahli maksiat lebih baik belajar dibandingkan kepada 70 ulama yang alim, yang ahli mengamalkan ilmunya. Itu adalah kesesatan dan penyesatan. Kesesatan dan penyesatan. Yang patut diikuti itu orang yang alim. Untuk urusan hukum, lihat orang alim yang tadi memiliki sifat muadalah objektif. Itu kan riwayatnya tadi ada dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ayo, rek ngomong dari now. So, rek adu dalil jeung urang hayo. Adu riwayat hadis adu. So, tafsir kitab tafsir buka. Entong asal. Karena sekarang banyak bukan ulama tapi khutbah, cuma orator. Bahkan lebih-lebih jadi provokator, cuma bersorban. Disuruh ngaji mah moal bisaeun. Ngaji tulisan Arab dibalik, dikencak kakatuhu kan aneh. Ini mah kos gitu. Kita baca ibarahna, ya, redaksi kitabna. Nggak mau terjemahan nawaya channel langsung supaya ini. Padahal nggak bisa ngaji. Apalagi buktikan kalau pengakuannya sampai sudah 18 tahun ngaji mesantren katanya, oh 18 tahun itu ngolot. Harus benih mah di kesan gua. Coba. Jadi tong asal. Terutama panitia-panitia penyelenggara PHBI. Lamun anu diundangna anu bahkan bakal nyasarkeun umat, panitia ikut tanggung jawab menerima dosa dari kesesatan umat. Dari mana? Hadits Rasul. Hadits Hasan. Derajatnya Hasan di dalam kitab Sahih Muslim. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyun qasam min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha. Wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyun qasam min auzarihim syai'un. Man sanna, man utawi sopone uang, sanna kang agawe sopo uang. Wah gitu kan, cara santri kan begitu. Gitu. Sanna kang agawe sopo ikulah uang, fil islami ing dalam ikilah Islam, sunnatan hasanatan ing sunnah kang bagus. Falahu maka iku tetap kadua ikulah man, gitu. Ajruha utawi anak pahalane. Kanggo ikulah sunnah. Duduk man, ha. Nah, kitabna kemana ya? Itu rujukna. Ha kan ajruha. Haknya berarti ke sunnah. Di situ. Dan falahu ajruha. Wa ajru lan pahala man amila. Wong kang agawe sapa ikulah man amila. Ba'dahu ing dalam zorof. Oh, kudu gitu kudu ngaji tuh. Zorof ing dahu ing dalam ba'dahu ing dalam sause ikulah mansana la yang kusu min ujurihim syai'un kang ora den kurangi opo ikulah ajar ya, min ujurihim syai'un saking piro-piro pahalane ikulah wong kang tumut karo ikulah sunnah sing saha jalmi nadina Islam ngadamel sunnah hasanah. Iya teh sanes sunnah Rasul. Bukan sunnah Rasul. Kenapa bukan sunnah Rasul yang dimaksud oleh Rasul, tapi kok bukan sunnah Rasul? Karena khitabnya man kepada umat. Oh, kunci didinya. Jadi orang jadi orang Wahabi bisa sesat ataupun nggak ngaku Wahabi, tapi bisa menjadi sesat. Karena apa? Karena tidak memahami dalil dengan benar. Karena ini yang melakukannya umat, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, bukan sunnah Rasul, tapi sunnah umat. Maka sinonimnya adalah bid'ah. Berarti ayat bid'ah hasanah. Siapa yang membuat bid'ah hasanah, dia akan mendapatkan pahalanya. Dan pahala orang lain yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka yang mengikutinya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Baru berikutnya, sing sahal jalma dina agama Islam ieu nyeun sunnah sayyi'ah, sunnah anu goreng, sunnah anu butut. Aya teu sunnah Rasul anu goreng, teu aya sunnah Rasul. Kamu anu nyaritakeun kanjeng Rasul di zaman Rasul teu aya. Hadis dhaif, hadis musalsal, mu'an'an, mudallas, marfu, gharib, ya. Teu aya di zaman Rasul. Rasul keur nyarita kieu teh can aya pembagian ilmu mustalahatul hadis. Ilmu mustalahatul hadis mah eta mah karya ulama. Mata lamun aya Wahabi mengatakan
itu bid'ah, ini bid'ah, tidak ada di Rasulnya, tapi maka ilmu mustalahatul hadits, maka sarwa wae itu namanya menjilat ludah sendiri. Ya, karena itu bid'ah nu ngeunah ngaranna gitu nah. Ya. Sunnah sayyi'ah, siapa yang di dalam Islam ini membuat sunnah sayyi'ah? Yang dimaksud pembuatnya adalah umat Rasul, siapapun di antara umatku, kalian semua, siapapun yang jika membuat sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk, yang dimaksud adalah sinonimnya bid'ah sayyi'ah. Falahu wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang lain. Wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyun qasamin auzarihim syai'un, dan dosa-dosa orang-orang yang mengikuti bid'ah tersebut, bid'ah sayyi'ah tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Maka jika ada orang yang mengajarkan perbuatan bid'ah, termasuk perbuatan bid'ah adalah mengkapitalisasi atau bahkan ya merusak syariat, itu adalah perbuatan bid'ah sayyi'ah. Jadi kalau menyebarkan kesesatan, menyesatkan umat, maka dia akan mendapatkan dosanya. Termasuk yang menginisiasi, bukan yang menyampaikannya, tapi ikut serta menolong. Man da'a ila hudan au man da'a ila khair falahu ajrun mithlu fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan walaupun dia tidak merintisnya, cuma menunjukkan kepada hidayah. Kalau itu hidayah, kalau itu kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya. Seperti semua panitia, para guru semua di sini, sahibul bait yang menjadi wasilah sampainya ilmu yang saya sampaikan saat ini, kebaikan yang saya sampaikan saat ini diikuti oleh orang banyak, maka panitia-panitia itu dapat pahala sebanyak orang-orang yang mengamalkan. Selama ilmu itu diamalkan, selama ajaran ini diamalkan, maka panitia ini mendapatkan kocoran-kocoran hadiah pahala. Tanpa disadari dan tanpa dikurangi dari pahala kita. Jamaah yang mengamalkan ajaran ini tidak dikurangi pahalanya, pahala amalnya, tapi yang diberikan kepada panitia penyelenggara ini, itu beda lagi. Reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratkan kalau handphone itu ada pro plus, pakai plusnya gitu. Ya, gitu ya. Ada pro plusnya gitu di belakangnya tuh. Kalau handphone mah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Salawat dulu.